Air sudah mulai datang. Namun masih level aman lah. Nek, nggak ada kainnya, Nek. Woi, dong. Sampan hanyut terbawa banjir. Oh, lebih. Oh, pindan. Balik. Hah? Ih, kelek papa suruh lema. Kelek papa kan buka kanan suruh lema nih. Wih, sayang. Ngari na makirim ki amo kus mawa dire. Papa kalinganay. Makirim. Lo papa na yang angkat. Paida. Merah balik. Woi, kata. Ucuk. Ucuk. Karangjati Desa Serading. Videoin dikit. Kali. Sirkulasi, intensitas air sudah mulai turun. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat Indonesia. Para sahabat dan masyarakat Kabupaten Sumbawa yang kami muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sampai sore ini kita semua selalu memperoleh limpahan rahmat, hidayah dan lindungannya. Semoga salawat dan salam juga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat Sumbawa yang kami banggakan dan kami cintai, pada kesempatan ini selain kita selalu mawas terhadap penularan COVID-19, bersama-sama kita ketahui dari siang sampai sore ini di Kabupaten Sumbawa, khususnya di Kota Sumbawa Besar dan sekitarnya, hujan turun dengan intensitas sedang sampai dengan tinggi, sehingga mengakibatkan terjadinya banjir di beberapa sungai yang ada di Kabupaten Sumbawa. Khususnya yang kita lihat tadi di dalam tayangan yang sempat kami hadirkan, yang kami himpun dari beberapa sumber, di sepanjang sungai yang mengatasi Kota Sumbawa Besar, air begitu tinggi dan masuk di beberapa lokasi masuk ke dalam perkampungan. Oleh karena itu, ini juga menjadi perhatian kita semua, karena di tengah-tengah kita gencar dan selalu
mendengungkan untuk bersama-sama melawan wabah corona ini. Kita juga harus tetap berhati-hati, khususnya kepada warga-warga kita yang tinggal di bantaran sungai, mengingat menurut perakiran cuaca, hujan masih akan terjadi dalam intensitas sedang dan tinggi di Kabupaten Sumbawa. Lebih lanjut, yang harus menjadi perhatian kita bersama adalah dampak setelah terjadinya banjir di beberapa wilayah, dan yang timbul kemudian yang harus sama-sama kita antisipasi antara lain adalah munculnya penyakit demam berdarah, malaria, dan sejenisnya yang berpotensi menurunkan imunitas bagi tubuh kita. Itu sekedar pengantar keterangan pers hari ini. Selanjutnya akan kami sampaikan update data penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa, sampai dengan hari ini, Jumat tanggal 8 Januari 2021, kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, alhamdulillah, kabar baik pada hari ini adalah bahwa tingkat kesembuhan tinggi, bahwa angka terkonfirmasi positif yang telah dinyatakan sembuh atau selesai dirawat sebanyak 534 orang atau 67,85%, di mana hari ini terdapat peningkatan atau penambahan sebanyak 38 orang yang sembuh dibandingkan dengan hari sebelumnya. Ini menjadi sebuah catatan bagi kita bersama untuk kita pertahankan dan kita tingkatkan. Kesembuhan ini menjadi salah satu target kita. Target kita dalam penanganan COVID-19. Yang kedua, kasus terkonfirmasi positif yang masih dirawat atau masih positif sampai hari ini adalah sebanyak 202 orang atau sebesar 25,67%. Di mana hari ini terdapat pengurangan sebanyak 36 orang dari laporan hari sebelumnya. Sedangkan terkonfirmasi positif yang meninggal dunia sejumlah 51 orang atau 6,48%. Dari keterangan tersebut di atas, akumulasi terkonfirmasi positif sampai dengan hari ini adalah sebanyak total 787 orang atau dengan proporsi 5,06% dari seluruh total kasus COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. Selanjutnya yang kelima, data pelaku perjalanan tercatat sebanyak 10.683 orang atau dengan proporsi 68,75%. Hari ini terdapat 4 orang yang masih menjalani masa karantina. Sedangkan kasus kontak erat atau yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 sebanyak 3.039 orang atau 19,56% atau bertambah 26 orang, di mana diantaranya sebanyak 141 orang atau 4,64% sedang menjalani karantina. Ya, selanjutnya kasus suspek probable tercatat sebanyak 1.025 orang dan 33 orang diantaranya masih dirawat, dan tercatat pula sebanyak 6 orang meninggal dunia dalam kasus ini. Sampai dengan dikeluarkannya keterangan pers pada hari ini, telah tercatat akumulasi kasus COVID-19 di Kabupaten Sumbawa dari tahun 2020 sampai dengan hari ini adalah sebanyak 15.539 kasus atau bertambah 36 kasus pada hari ini. Demikian update COVID-19 hari ini. Sekali lagi, semoga kesembuhan COVID-19
yang menjadi penyemangat hari ini akan dapat kita tingkatkan dengan kebersamaan dan kesadaran bersama untuk membasmi COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. Atas nama Bupati Sumbawa, selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumbawa, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah mengikuti arahan-arahan pemerintah, himbauan pemerintah, dan terus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Khususnya juga kepada jajaran Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Sumbawa yang terus-menerus melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi-lokasi yang terkonfirmasi positif 19. Tak lupa juga penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada seluruh petugas, baik jajaran kabupaten, kecamatan, desa, RT dan RW, aparat TNI dan Polri, serta seluruh jajaran petugas kesehatan sebagai garda terdepan bagi penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumbawa. Untuk itu, sambil menunggu pelaksanaan vaksinasi COVID-19, mari kita terus memperkuat kolaborasi, kerjasama, dan tetap semangat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi, serta saling mengingatkan dan menguatkan sesama kita agar kita dapat membangun kesadaran bersama untuk menekan jatuhnya korban akibat COVID-19. Untuk menghindari informasi yang tidak benar atau berita hoax tentang COVID-19, masyarakat diharapkan mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akhirnya, kami sampaikan bahwa kunci dari keberhasilan dari penanganan COVID-19 ini adalah bersama-sama kita terus disiplin menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga jemu-jemunya kami bersama-sama bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, agar pandemi ini segera berakhir. Di akhir keterangan pers pada kali ini kami sampaikan beberapa harapan, doa, dan himbauan dari para pemuka agama. Semoga kita bersama-sama tersadar bahwa COVID ini memang ada, dan dengan kebersamaan, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, insya Allah kita bisa dapat terhindar dan dapat terbebas dari pandemi ini. Demikian keterangan pers hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rindu sekali berdiri bersisian, rapat dalam shaf, hangat sekali rasanya, tertunduk bersama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resiko COVID-19 itu nyata. Setiap hari terselip doa untuk kesehatan pulih dari pandemi bagi Indonesia dan dunia. Mari kita menjaga kedisiplinan protokol kesehatan sambil bersiap untuk menanti hadirnya vaksin COVID-19 agar kesehatan kita pulih, ekonomi kita kembali menggeliat, dan umat kembali bangkit. Mari kita dukung upaya produksi vaksin dan kita sambut dengan baik upaya distribusinya. Karena dengan vaksinasi dan protokol kesehatan, insya Allah kita bisa melindungi diri dan melindungi negeri. COVID-19 membatasi kita untuk bertatap muka. Sementara persekutuan ragawi itu sangat fundamental. Ibadah dalam bentuk persekutuan ragawi memiliki makna dan pengaruh yang sangat mendalam. Relasi antar manusia berubah karena semua perjumpaan secara online. Dalam ranah pendidikan, transfer ilmu bisa berjalan, tetapi transfer nilai menjadi sesuatu yang menantang. Namun situasi ini jangan membuat kita terpuruk, jangan menyerah, jangan terserah, harus berserah. Tuhan Yesus berkata,
Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama bisa kita wujudkan dengan 3M. Mari kita sambut upaya kebaikan dalam memutus rantai penularan pandemi dengan vaksin. Karena dengan vaksinasi dan protokol kesehatan, kita melindungi diri dan melindungi negeri. Om Santi, Santi, Santi. Om Swastiastu, Jero Mangku. Om Swastiastu, salam sami. Haris, lagi demun, Riki Kangyang, nggih. Niki wonten surat imbauan dari KDI. Minggu depan, wonten 3 banjar di desa niki yang akan mengadakan odalan. Punapi niki Jero Mangku? Nggih, Trihita Karana tetap harus kita junjung di tengah situasi apapun. Saat sembahyang, selalu pakai masker dan tidak berkerumun. Nggih. Saya Profesor Dr. Igusti Ngurah Sudiana mendukung upaya pemerintah untuk memutus rantai penularan COVID-19. Penggunaan vaksin adalah solusi yang tepat buat kita semuanya. Om Santi, Santi, Santi. Oh. Pandemi ini membawa kesepian di relung hati. Ruang ibadah terasa sepi, kondisi ekonomi pun melambat. Berputus asa bukanlah jalan umat Buddha. Segala keterbatasan ini niscaya bisa kita hadapi bersama. Guru agung kami mengajarkan dalam melindungi diri sendiri, seseorang dapat melindungi orang lain. Kita dapat mengamalkan ajaran ini dengan disiplin 3M ditambah vaksinasi. Sakit adalah proses alamiah, sebuah risiko kehidupan, namun kita tidak boleh berpasrah diri. Mari kita dukung upaya menghadirkan vaksin untuk negeri. Kita sambut dengan baik upaya distribusinya, karena dengan vaksinasi kita melindungi diri dan melindungi negeri. Sejak pandemi ini menimpa dunia, kita sudah menginformasikan kepada seluruh masyarakat umat Konghucu agar membatasi setiap kegiatan yang melibatkan banyak orang, termasuk kebaktian rutin maupun khusus. Pemerintah pasti punya rasa sayang terhadap rakyatnya. Dan ketika pemerintah menerapkan kebijakan sesuatu yang menyangkut kesehatan atau bahkan nyawa rakyatnya, tentu sudah melalui prosedur yang bisa dipertanggungjawabkan. Sekiranya memang sudah diteliti dan ditetapkan bahwa vaksin itu aman, sudah menjadi kewajiban kita untuk menerimanya. Kebajikan pemerintah, kebajikan pemimpin, laksana angin. Kemana angin bertiup, ke sana rumput merebah. Kebajikan rakyat seperti rumput itu. Dia akan merebah mengikuti angin yang bijaksana.